Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah anak-anak sekalian, khususnya kelas 4 SD Islam Az-Zahra Palembang. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita surat Al-Insyiqaq ayat 11 sampai dengan ayat 20. Baik, terlebih dahulu Bapak akan membacakan ayat 11 sampai dengan ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. Baiklah, itu adalah bacaan surat Al-Insyiqaq ayat 11 sampai dengan ayat 20. Sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang makna ayat per ayat. Ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasaufa yad'u thubura." Pada ayat yang 10 yang telah kita jelaskan yang lalu, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri." Adapun orang-orang yang diberi catatan amal mereka dari arah belakang mereka, maka fasaufa yad'u thubura, maka niscaya dia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Kenapa? Karena ia menerima catatan amalnya dari arah belakang. Ini menunjukkan bahwa orang yang seperti ini ketika hidup di dunia ia tidak mau beriman. Dia tidak mau mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ia tidak percaya terhadap Allah, tidak percaya terhadap Rasulullah, tidak percaya terhadap Al-Quran. Sehingga ia menjadi ingkar terhadap semua itu. Dan pada akhirnya di akhirat kelak dia menerima buku catatan amalnya dari arah belakangnya, Kemudian wa yasla sa'ira. Setelah ia menerima buku catatan amalnya dari arah belakangnya, ia berteriak, fasawfa yad'u thubura, celakalah aku, katanya. Wa yasla sa'ira, dan ia akan dimasukkan ke dalam neraka, api neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Jadi ketika ia hidup di dunia dulu, ia tidak mau beriman, dalam tanda kurung, ia adalah seorang yang kafir. Ia bahagia, ia senang dengan kekufurannya, berkumpul dengan orang-orang yang kufur pula, orang-orang yang kafir pula, berkumpul dengan orang-orang kafir, memperoleh orang-orang beriman, tidak mau beriman, bersenang-senang dengan mengikuti hawa nafsunya. Jadi innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya ketika ia hidup di dunia dulu berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama tidak beriman, mereka senang-senang dengan hawa nafsu yang mereka perturutkan. Kemudian
berikutnya adalah ayat 14. Innahu dhanna an layyahur. Innahu dhanna an layyahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Jadi ketika ia hidup di dunia dulu, dia tidak percaya. Dia tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Ia tidak percaya bahwa semua yang ada di dunia ini Allah Maha mengetahuinya. Ia tidak percaya bahwa semua amal perbuatannya di dunia ini tidak akan diperhitungkan di hadapan Allah. Jadi itulah yang menyebabkan ia dijerumuskan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian berikutnya adalah bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh setiap orang. Allah Subhanahu wa taala melihat, Maha mengetahui setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang dikerjakan, setiap apa yang diucapkan, bahkan setiap apa yang terbesit di dalam hati setiap manusia. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq, maka kata Allah, aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Jadi Allah bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Jadi cahaya merah itu ada, kita lihat di langit, ya. Di langit itu ada cahaya merah ketika matahari mulai tenggelam. Maka akan muncul cahaya merah di atas langit jika kita perhatikan. Jadi Allah bersumpah dengan cahaya itu. Karena memang Allah memiliki hak prerogatif untuk bersumpah dengan makhluk yang Dia ciptakan. Allah juga bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan malam. Allah bersumpah dengan langit, dengan makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk Allah bersumpah dengan adanya cahaya merah ketika matahari mulai terbenam. Wal-laili wa ma wasaq. Allah juga bersumpah dengan adanya malam. Wal-laili wa ma wasaq. Demi malam dan apa yang diselubungnya. Maksudnya itu demi malam dan cahaya gelap yang ada ketika malam itu mulai muncul. Jadi ketika matahari terbenam, maka cahaya sudah mulai menghilang, yang muncul adalah cahaya gelap gulita. Terutama ketika kalau sekarang ini mati lampu, kemudian sinar rembulan tidak terlalu terang, maka ketika itu kita akan semakin nampak bahwa malam itu adalah suasana yang gelap gulita. Namun mungkin saat ini kita agak sedikit diberikan kemudahan dengan adanya aliran listrik. Tetapi pada zaman dahulu sangat betul-betul benar terasa bahwa malam itu benar-benar gelap gulita. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan adanya malam dan warna gelap yang menyelimuti waktu malam. Kemudian ayat 18, wal qamari idzat tasaqa. Allah juga bersumpah, kata Allah, wal qamari, demi rembulan. Demi bulan apabila jadi purnama. Jadi Allah bersumpah dengan bulan purnama. Jadi ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki keutamaan yang besar. Lanjut. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi kita hidup di dunia ini anak-anak ada tahapan-tahapan. Tahapan ketika berada di dalam perut seorang, mulai dari berada di rahim seorang ibu sebagai janin.
kemudian lahir, bayi, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi ABG, kemudian dewasa, tua, dan seterusnya. Ada tahapan-tahapan. Jadi memang sengaja Allah ciptakan kehidupan kita di dunia ini memiliki tahapan-tahapan. Dari janin, kemudian lahir menjadi bayi, anak-anak, muda, dewasa, tua, dan seterusnya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menciptakan ini langsung lahir dewasa, tidak. Tapi harus ada tahapan-tahapan. Latar kabunna tobakon an tobak, proses dalam hidup. Fama lahum la yu'minun, kata Allah ayat 20, maka mengapa mereka tidak mau beriman. Jadi orang-orang kafir itu tidak ada alasan bagi mereka, karena alam semesta ini merupakan ayat-ayat Allah yang menunjukkan betapa besarnya, betapa maha besarnya Allah SWT. Dan ketika manusia itu berpikir tidak mungkin kehidupan dunia yang penuh dengan misteri ini tidak ada penciptanya. Dan yang menciptakan dunia ini dengan segala pernak-perniknya, dengan segala misterinya, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja anak-anak sekalian. Silakan nanti untuk dihafalkan surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan ayat 20. Ayat-ayatnya dihafalkan dan maknanya untuk dipahami. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Kepada Allah Bapa mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.